Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan ya, ini munajat-munajatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sampai menginjak munajat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di munajat awal ketika seseorang sudah enggak mau berpaling lagi kepada Allah, tidak mau berpaling lagi kepada selain Allah dan hanya kepada Allah, maka munajat berikutnya adalah ilahi kaifatakiluni ila nafsi wa qad tawakkalta li. Oh Tuhan, kaifatakiluni ila nafsi, bagaimana Engkau menyerahkan soal urusan-urusan ini kepada diriku sendiri, bukan kepadamu. Ya. Jadi bagaimana Tuhan ini semua Kau serahkan kepadaku. Wa qad tawakkalta li, sedangkan Engkau telah memerintahkan untuk tawakal kepadamu untukku ini. Jadi di satu sisi kita ini ya diperintah ikhtiar ya oleh Allah. Tapi di sisi lain Allah pun memerintahkan untuk menyerahkan semua urusan ini kepada Allah. Jadi bagaimana aku bisa merasakan butuh kepada selain Engkau yang aku jadikan andalan untuk aku jadikan tawakal ini, termasuk diriku sendiri. Jadi ini satu bukan keluhan ya, munajat itu bukan mengeluh tapi berbisik. Oh Tuhan, gitu. Bagaimana Engkau ini menyerahkan dengan segala perintahmu kepadaku untuk melakukan ini dan itu, semua urusan ini, sedangkan Engkau sudah menjamin bagi orang yang tawakal kepadamu akan Engkau tolong semua. Jadi ini gimana ini? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik munajat ini? Apa yang tersembunyi? Maksudnya begini, ketika Allah memerintahkan kita untuk berusaha, berikhtiar, bahkan menyerahkan ini perkara tanggung jawab kita, sesungguhnya Allah pun menjamin pertolongannya kepada kita. Jadi jangan pernah kita pesimis dengan perintah-perintah Allah. Jangan pernah. Itu satu. Yang kedua, bahwa seluruh ikhtiar kita
itu harus didahului oleh tawakal. Jadi begini, di Quran disebutkan fa'idha azamta, fa'idha azamta itu berarti ada al-azmu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya azam, tekad ini. Sebelum tekad itu ada namanya al-himmah, hasrat. Ya, hasrat baru tekad. Sebelum adanya hasrat, ada apa? Ada irodah. Irodah, kehendak, cita-cita. Setelah cita-cita baru ada hasrat, setelah ada hasrat baru tekad. Nah, sebelum ada irodah ada apa? Ada al-khotroh. Khotroh itu intuisi paling dalam, melintas paling dalam, baru menjadi irodah, menjadi himmah, menjadi azm. Setelah azm, azm itu baru al-qasdu. Ini urutannya. Al-qasdu itu usaha menuju, mewujudkan tekad. Setelah al-qasdu baru muncul an-niyatu. Niat ini paling bawah, muqtarinan bil fi'li. Ya, niat bareng dengan tindakan. Allahu Akbar, tindakan sholat dibarengi niat. Jadi azm itu belum berbuat, belum berbuat, bahkan belum menjadi niat. Kita sudah harus fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu punya tekad, harus sudah diserahkan pada Allah. Diserahkan pada Allah itu hati kita. Ini semua ada di hati, bahkan niat pun di hati. Serahkan pada Allah semua. Nah, baru lakukan ikhtiar perbuatan, itu urusan zahir, akal, pikiran, fisik, nah, itu ikhtiar. Nah, maksudnya begitu. Jadi ketika kita berbuat, sebelum berbuat harus kita serahkan pada Allah. Jangan sampai udahlah saya tak ikhtiar dulu, nanti kalau gagal baru tawakal. Nah, itu salah. Nabi pernah menegur sahabat ketika dilepaskan begitu saja untanya. Kata si sahabat, saya serahkan semua pada Allah Nabi. Cincang dulu, baru kamu tawakal. Maksudnya apa? Bahwa tawakal itu tempatnya di hati, bukan di fisik, dibiarkan. Itu loh Nabi maksudnya. Tetap cincang. Tawakal itu tempatnya di hati. Nanti kalau tawakal itu tempatnya di fisik, nggak ada orang berkreasi, berpikir, nyambut gawe, nggak ada. Nah, ini. Jadi supaya kita itu bekerja itu ringan, ya sebelum bekerja serahkan pada Allah seluruh ide, tekad tentang kerja tadi, planning, program, semua serahkan pada Allah, laksanakan habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa udamu wa antan nasiru li
Bagaimana aku bisa gagal Tuhan? Wa antan nasiruli, sedangkan engkau yang menolongku. Tapi faktanya kok banyak gagal ya? Pertanyaannya, di mana pertolongan Tuhan? Ini harus difahami dengan hati yang jernih. Bagaimana Tuhan aku bisa gagal sedangkan engkau menolongku? Jadi maksudnya, kalau toh pun sesungguhnya yang tampak menurutku itu gagal, kalau itu aku lihat sebagai pertolonganmu, itu bukan kegagalan. Mana ada kegagalan kalau bersama Allah, bersama pertolongan Allah, nggak ada kegagalan. Walaupun hari ini tampaknya masih gagal. Gitu cara memahaminya, ya. Tapi apa arti keberhasilan kalau tanpa pertolongan Allah? Itu loh hakikat gagal yang sesungguhnya. Oh, aku sukses karena upayaku selama ini, kerja kerasku selama ini. Sukses bener dia. Saya bangun ini dengan keringat, darah, dan air mata, macam-macam. Sukses betul dia. Sesungguhnya dia gagal. Kenapa? Tidak melibatkan peran Allah di balik proses dari awal sampai akhir tadi. Gagal dia. Menjulang tapi tanpa, tinggal nunggu ambruknya saja. Tinggal nunggu ambruknya. Nah, tuh ya. Am kaifa akhibu wa antal hafiyyu bi, bagaimana aku terhalang Tuhan sedangkan engkau yang memayungi, melindungiku, ya. Jadi al-hafiyyu itu al-mu'tani bi umuri ar-rafiq bi fi jami'i ahwali, yang begitu menyayangi, mendampingiku kapan dan di mana saja. Nah, ini akhlak kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Jangan sampai pernah kita suudzon kepada Allah. Bagaimana kita bisa sudut? Wong ini engkau dampingi semua. Bagaimana aku cemas, bagaimana aku takut, bagaimana aku khawatir, engkau mendampingi seluruh gerak-gerikku. Jadi ketika aku cemas, aku takut, aku khawatir, itu sebenarnya aku sedang kehilangan engkau. Kita yang menghilang dari Tuhan, yes, pokoknya direnung-renung ya memang begitu, karena kita tidak melibatkan Allah lalu cemas gimana ya, iya apa enggak ya, besok kayak apa ya. Wih, Gusti Allah di mana ketika itu? Ya, eman-eman hati kita menjerit, ya, hati kita menjerit. Bolak-balik kehilangan Gusti Allah. Kasihan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ana atawassalu ilaika bifaqri ilaik. Oh Tuhan, inilah. Oh, tiba-tiba begitu, habis bermunajat tiba-tiba menyodorkan proposal ini hamba ini. Itu proposalnya apa? Ha ana atawassalu ilaika bifaqri. Nah Tuhan, sekarang aku bertawasul dengan kefakiranku sekarang, dengan sifat butuhku sekarang, dengan miskinku yang enggak memiliki apa-apa sekarang ini. Melalui ini Tuhan, aku meminta kepadamu. Maunya begitu, ya, maunya begitu.
Jadi karena aku tidak punya apa-apa, sekarang aku harus berjalan membangun jembatan yang menghubungkan diriku kepadamu. Saya nggak punya apa-apa Tuhan, kecuali jembatan itu adalah jembatan kefakiran yang aku miliki, jembatan ketakberdayaan yang aku miliki. Nah ini benar-benar ini ya, berdialog benar ini dengan Allah ini, Ibnu Athaillah ini. Tapi apa yang terjadi? Ya. Wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Tapi bagaimana aku bertawasul, berperantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil nyampe kepadamu, nyambung denganmu. Aku kepengen membangun tali yang menghubungkan kepadamu, jembatan yang bisa menghubungkan kepadamu, sehingga aku bisa berhubungan dengan engkau, seluruh pertolonganmu melalui perantara ini. Tapi apa? Wahai Tuhan, ternyata jembatanku ini rapuh, mustahil nyambung kepadamu. Bagaimana jembatan kefakiran kok bisa nyambung kepadamu? Mustahil. Sifat fakir kok bisa nyambung kepadamu itu mustahil. Berlanjut, suatu saat ini kisah Syekh Abil Hasan Asyadzili pernah bermunajat seperti ini ya. Gurunya Syekh Abdissalam bin Mashis, ya Abul Hasan bima tulkillah, hai Abil Hasan, bagaimana kamu ketemu Allah, caramu gimana? Ditanya gitu oleh gurunya. Qala bifaqri, dengan kefakiranku tuh Tuan Guru, dengan sifat fakirku ini aku merasa bisa ketemu Tuhan. Qala lahu, gurunya sampai bersumpah, wallahi la in laqaitallaha bifaqrika latalqahu bis-sanamil a'zam halalaqaitahu bih. Kalau kamu sampai gini ya, wallahi demi Allah, kalau sampai kamu ketemu Allah melalui kefakiranmu, itu diancam oleh gurunya, kamu akan ketemu Allah melalui berhala yang besar sekali. Ini tragedi nih, ketemu Allah tawasulnya melalui berhala yang besar. Ini luar biasa kalimat. Apa berhala besar? Ya kamu merasa dengan kefakiranmu itu bisa ketemu Tuhan. Lah, kefakiranmu yang ada di depanmu itu kau anggap sebagai berhala yang bisa menghubungkan dirimu dengan Tuhanmu. Ayo, ini semua kita renungi dalam-dalam. Jangan-jangan Tuhan ini bisa ketemu aku, mengijabah doaku karena aku selama ini mengandalkan kefakiranku, ketakberdayaanku, kelemahanku, kehinaan diriku di hadapannya. Jangan-jangan itu yang kita andalkan. Itu bisa menjadi berhala besar malahan.
Karena apa? Fakir, sifat hina dina, sifat tak berdaya, sifat lemah, itu semua adalah ciptaan Allah yang dititipkan pada kita. Itu makhluk namanya. Bagaimana makhluk berdaya untuk menjadi jembatan antara dirimu denganku? Kata Allah, enggak bakal. Nanti malah kita sembah kefakiran kita sendiri. Jadi orang itu mau curhat kepada Tuhan, enggak taunya bukan curhat kepada Tuhan, enggak taunya isinya ngersulo atas takdir Allah. Bedanya tipis banget ini. Walah Gusti, ngersulo. Ini munajat apa curhat apa ngersulo ya? Itu. Apa mana sambil ngedruk kaki gitu. Ayo. Jadi itu seakan-akan gurunya tadi mengatakan wa ka'annahu radhiyallahu dallahu 'ala zawal an nafsih wa an kulli ma yunsibu ilaiha min faqrin wa ghairi. Seakan-akan gurunya menunjukkan bahwa supaya menghilangkan iktimatnya pada diri sendiri dan seluruh kefakiran, seluruh hal-hal yang identik dengan kefakiran tadi. Jangan, bukan itu kamu bertemu Allah. Ya. Am kaifa ashku ilaika hali wa wala yakhfa alaik. Bagaimana aku mengadukan kepadamu Tuhan semua persoalan lahir batinku selama ini. Kita ini sudah berdoa mengajukan semua persoalan, tiba-tiba Tuhan setelah kita sadar, bagaimana aku mengadukan ini semua kepadamu, sedangkan seluruh persoalanku ini tidak ada yang tertutup darimu. Sebelum aku mengadukan semua persoalanku, engkau sudah tahu Tuhan. Kan begitu. Kita ini mau mengadukan, waduh Tuhan problemku berat, masalahku banyak, aku mau mengadu kepadamu Tuhan. Tapi begitu mau mengadu, bagaimana aku mengadu Tuhan? Engkau lebih tahu. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi aku harus mengadu ini kepadamu. Itu. Aku harus mengadu ini kepadamu. Loh kenapa? Aku mengadu kepadamu untuk menunjukkan bahwa diriku hanyalah seorang hamba Tuhan. Dan sifat karakter hamba ini harus bergantung, memohon, meminta kepada Tuannya. Kan gitu. Jadi aku ya tetap mengadu kepadamu walaupun engkau sudah tahu. Karena untuk menunjukkan wadhaiful ubudiyah, tugas-tugas kehambaan. Tugasku ya mengadu ini kepadamu. Aku menjalankan perintahmu. Karena engkau memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ya aku wajib berdoa. Dan aku berdoa ini bukan untuk agar engkau memenuhi seleraku, bukan, tapi untuk menjalankan ubudiyah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa intinya ibadah. Karena di dalam doa itu aku menemukan inti-inti kehambaan. Jadi kalau manusia itu nggak pernah berdoa, rasanya jadi bos terus dia untuk jadi hamba. Bahkan Tuhan nanti diajak nego Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu sebanding dengan dia. Tapi kalau berdoa, nggak berdaya kita merasakan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa takhibu amali wa hiya qad wafadat ilaika. Bagaimana aku akan gagal harapan-harapanku. Semua manusia itu punya harapan, dan semua harapan kita sampaikan kepada Tuhan supaya manusia tetap optimis di hadapan Tuhan. Nah ini ya, karena banyak orang berharap pada Tuhan tuh habis berharap ragu-ragu dia, ini bener tak Tuhan kau ini memberi gitu, jangan-jangan besok enggak gitu. Aku sudah begini-begini loh Tuhan. Banyak orang berharap tapi habis itu malah pesimis dengan harapannya, malah meragukan Tuhannya. Makanya beliau mengatakan am kaifa takhibu amali, bagaimana engkau menggagalkan harapan-harapanku Tuhan. Wa yaqad wafadat ilaik, padahal itu sudah saya sampaikan kepadamu, yang sudah di hadapanmu, masa engkau tolak Tuhan? Ya, ini podo wae, sama saja ketika kita sholat, mau sholat atau habis sholat, Anda meragukan Allah, diterima enggak ya sholatku? Nah, itu ya. Wong sudah menghadap Allah, Anda ini kalau tidak diterima oleh Allah nggak bakal sholat. Kita ini sholat karena tadi dipanggil oleh Allah dan dituntun oleh Allah untuk menghadap Dia. Itu Allah juga. Masa Allah sendiri yang manggil, yang menuntun sampai di hadapan Allah lalu ditolak kita? Kan nggak mungkin. Makanya kita harus optimis bahwa sholat kita diterima oleh Allah. Bagaimana sesuatu yang dari Allah kok akan ditolak oleh Allah? Gak mungkin, gak bisa. Kalau Allah menolak kita, kita pasti tidak mau sholat. Nah ini ya. Kenapa kamu gak sholat? Ya memang Allah tidak memanggil, Allah tidak mau menerima kita. Maka kita tiba-tiba gak ingin sholat. Mengerikan, itu mengerikan. Ya Allah, sehari ini tadi aku gak kau panggil, waduh, gak kau tuntun menghadap, wah ini sengsara betul hidup kita ini. Nah, maka harus husnudzon tadi. Di antara husnudzon kita, bagaimana engkau akan menggagalkan harapanku Tuhan, sedangkan seluruh harapanku sudah aku sampaikan di hadapanmu. Ya. Bagaimana engkau akan menutup harapan-harapan orang yang berharap? Wa babu karamikum maftuh, sedangkan pintu kemurahanmu terbuka. Kita ini kalau lihat maha murahnya, maha karim, maha kiromnya Allah, maha karimnya Allah, wah, yang terbuka itu gak ada yang tertolak. Masalahnya kita ini, Allah itu sudah membuka kemurahannya, kita gak mau masuk pintunya. Di luar pintu sambil mencurigai pintu yang terbuka itu kelihatannya tertutup itu Tuhan itu, gitu ya. Kayak Gusti Allah itu gak bakalan terima aku, gak mungkin lah harapanmu sebesar ini akan dikabulkan. Dia diterima dia. Lah ini kita sendiri sebenarnya yang sedang membuat khayalan, ilusi seakan-akan pintu itu tertutup. Itu ilusi kita sendiri loh. Dan itu bertahun-tahun kadang-kadang ilusi itu kita openi, kita biarkan bertengger di sini.
lalu hidupnya jadi sedih. Ya, orang jadi sedih. Walah, urip pirang-pirang tahun kok ngene ae lho. Ya sedih itu. Padahal Allah membuka pintu kemurahannya itu. Coba kalau kita menyadari pintu kemurahannya, kita kenal, kita ketahui, Allah terbuka terus menerus pintunya, seluruh umat Islam itu akan menjadi bangsa terbaik, umat terbaik yang sangat optimis dan paling maju di dunia ini. Ini gara-gara kita suka menyangka buruk terhadap pintu kemurahan Tuhan, kita jadi pesimis, berakhir dengan males, berakhir dengan suudzon kepada Allah. Akhirnya kita bukan hanya menjadi umat yang mundur, tapi umat yang terbelakang dan bodoh kepada Tuhannya. Nah, ini mengerikan, ya, mengerikan. Ini yang bicara begini hanya ulama tasawuf sebenarnya. Di kitab-kitab non tasawuf tidak dibicarakan soal harapan itu, soal optimisme terhadap anugerah Tuhan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi am kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat wa ilaika wa bika qomat wa ilaika wa ilaihi turja'ul amri am kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat wa ilaik. Bagaimana hal perilakuku ini tidak menjadi bagus Tuhan. Kan orang seringkali mencurigai diri sendiri, ya. Aduh, aku ini belum apa-apa, ya, akhlakku jelek, anuku enggak karuan. Lalu orang jadi pesimis menghadap kepada Allah, itu loh pesimis. Kira-kira diterima enggak ya saya ini ya? Gitu ya. Wah, aku ini gombal mukio kata orang itu ya. Hatiku, jiwaku gombal gak karuan, masa Tuhan akan menerima hamba yang compang-camping seperti aku? Tapi beliau mengatakan dalam munajatnya begini, oh Tuhan, bagaimana perilakuku tidak menjadi bagus, sedangkan perilakuku itu wabika qomat annaha walhal annaha bika qomat, perilakuku itu bisa tegak, bisa aktif, itu juga engkau sertai, itu semua bersamamu Tuhan. Ya, bagaimana yang bersamamu menjadi buruk? Mustahil Tuhan. Ini semua kebaikan ini kan darimu semua. Aku menjalankan juga karenamu, juga engkau sertai. Bagaimana aku menjadi buruk ini? Maksudnya itu begini, ya, sebuah perilaku sebaik apapun, kalau itu tidak disadari bersama Allah, karena Allah dan menuju kepada Allah, itu pasti buruk. Sebaik apapun, misalnya orang ini kelihatannya akhlaknya kok bagus banget ya, senyum, memaafkan, kelihatannya ini, wih bagus banget dia, tapi bagus nggak sebenarnya? Tergantung. Ketika dia menyadari bahwa itu semua dari Allah dan menuju ilaika kepada Allah, baru dapat stempel bagus. Tapi kalau dia merasa saya berakhlak begini, berperilaku begini, ini dariku semua. Kenapa? Ya, biar disebut orang baik. Akhirnya begitu. Akhirnya biar disebut orang baik katanya. Kan menjadi buruk, jadi riya. Ujungnya biar disebut tadi. Kenapa orang punya
motivasi biar disebut? Karena dia tidak menyadari itu semua dari Allah dan menuju kepada Allah. Dianggap itu dari diri dia untuk kepentingan menuju kepada dia sendiri. Ya, ini yang tersembunyi di balik munajat ini. Ya, wabika apa tadi, wabika qomat wa ilaika. Ya, jadi qomat bi kudrotik, maksudnya qomat bi kudrotik wantahat amruka wa muraduk ila amrika wa muradik. Semua bermula dari kudrohmu dan berakhir dengan kehendakmu, maumu. Jadi begini, kita ini berperilaku apa saja kalau kita sadari ini, ya Allah ini darimu Allah, bersamamu dan menuju kepadamu, itu bagus semua, pasti bagus semua. Kira-kira logika ya manusia yang tidak dihisap amalnya itu ya ini ya. Maksudnya apa? Ya, karena ada golongan-golongan besok yang tidak dihisap amalnya. Langsung. Rahasianya ada di mana? Itu pasti hamba-hamba Allah yang tidak merasa berbuat, merasa beramal, merasa ini dari Gusti Allah semua kok. Bagaimana Tuhan akan menghisap sesuatu yang dari Allah, bersama Allah, menuju Allah? Kira-kira kalau sampean kepingin masuk golongan yang tidak dihisap, ya itu harus dipegang teguh itu, minka bika ilaika, ya. Fi kulli halin, dalam setiap perilaku, dalam fi kulli amalin, fi kulli halin. Maka para sufi itu merasa merdeka, ya. Ada babul hurriyah di dalam makomat, di kitab Risalatul Qusyairiyah itu ada bab makomat, makom al-hurriyah, makom merdeka. Makom merdeka adalah makom murad. Nah, ya. Kalau kita lebih banyak menjadi murid, kan gitu. Murid itu orang yang berkehendak, merasa masih ada rumongso, ya, masih ada rumongso. Nah, itu murid. Muridun, ada muradun. Nah, kalau sudah murad itu dikehendaki, kabeh karena kehendak dia. Nah, kalau kehendak dia itu berarti minhu bihi ilaihi. Kalau murid masih minni ilaihi, dariku menuju kepada Allah. Aku sedang mujahadah, sedang wirid supaya nyampe kepada Allah nih terus. Nanti kalau sudah murad, ya Allah, aku berjuang wiridan dari dulu sampai sekarang, itu ternyata kehendakmu. Aku pikir itu kehendakku. Ya, itu harus dipraktekkan loh ya sehari-hari. Sampai sholat, ya Allah, engkau ini kehendakmu semua Allah, engkau semua dan bersamamu menuju kepadamu. Wes, kalau sudah begitu nggak ingat yang lain-lain sudah. Gusti Allah aja sudah. Ini munajat yang ketujuh ini rodok luar biasa memang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu
Jadi ini untuk menggambarkan betapa betapa kita perlu meyakin, ini belajar yakin manungso iki dijak belajar yakin karo Gusti Allah itu wangel banget. Maka dasar yakin itu apa ya? Husnudzon. Kalau enggak husnudzon ya kita malah meragukan Tuhan nanti. Jangan-jangan Tuhan begini, jangan-jangan Tuhan begitu. Nah, begitu. Jadi ada satu doa munajatnya Syekh Ibnu Ajibah, pensarah hikam ini mengatakan, Allahumma inna qasadna hammaka khadi'in wali jinabika muntasibin wa bihabli jiwarika mutamassikin wa bi'izzi jahika musta'izin. Oh Tuhan, kami bertujuan untuk mendapat perlindungan-Mu penuh dengan khudu' patuh Tuhan. Kalau aku enggak patuh minta perlindungan ini, aku nanti merasa bisa melindungi diri sendiri. Ya, manungso itu ketika minta perlindungan Tuhan, diam-diam juga, wah aku sudah bisa nih, bisa melindungi diriku sendiri nih. Nah ini, dan di hadapanmu, di sisimu aku mengaitkan, artinya gini, bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kini sangat berkait dengan kekudrat dan irodahmu. Jadi kabeh ini, semua ini kalau tidak ada kudrat dan irodahnya Allah, nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Ini pulpen, ini kudrat irodatnya Allah, bukan kudrat irodatnya pabrik atau direktur pabrik, bukan. Kudrat. Hati kita harus begitu, hati. Tapi pikiran, indra boleh mengatakan ini dari mana nih muncul, oh dari pabrik A, dari toko A, boleh menurut pikiran dan indra. Hati Anda ketika itu minallah, darimu Allah, dan ini pun bersamamu Allah. Karena bersamamu seluruh gerak-gerik pulpen ini haruslah memiliki nilai menuju kepadamu Allah. Maka ini namanya pulpen yang manfaat dunia akhirat gitu. Tapi kalau kita lihat ini dari pabrik saja, wah bisa membuat tulisan gambar, mungkin gambar yang jelek-jelek, gambar maksiat bisa terjadi. Karena kita nilai ini tidak dari Tuhan, tidak dari Allah, tapi sekedar dari toko, dari pabrik. Tuh. Nah, uang juga begitu. Kita terima uang dari mana nih? Darimu Allah. Untuk apa ini? Ya yang darimu ya untuk menuju kepadamu. Maka uang itu bernilai kebajikan. Tapi uang dari mana ini? Oh dari kerja kerasku. Untuk apa? Untuk membuat aku puas. Gitu ya. Wah uang ini banyak syahwatnya, banyak maksiatnya nanti. Untuk kepentingan-kepentingan nuruti hawa nafsu nanti. Gitu ya. Saya kira demikian Bapak saudara sekalian. Jadi saya lanjutkan saja munajatnya, bacaan munajatnya Ibnu Ajibah, wa binasrika wa bi'izzajahika musta'izin, dan dengan kemuliaan keagunganmu aku mendapatkan kemuliaan, wa binasrika sari muntasirin, dan dengan pertolonganmu yang begitu cepat aku mohon pertolongan.
fansurna wala tansur alaina ya khairan nasirin. Fansurna, tolonglah kami Tuhan, wala tansur alaina, janganlah kamu menolong yang itu aku klaim dariku. Wala tansur alaina itu, atau janganlah engkau menolongku tapi membuat aku celaka. Nolong kok buat celaka gimana? Ya pertolongan yang penuh istidraj, pertolongan yang membuat kita lalai dari Allah. Itu wala tansur alaina. Ya khairun nasirin, hasya ahadukal wafi wa nasrukal kafi, antah dzulaman takhala tahta jiwarik. Hasya ahadukal wafi, oh Tuhan, janjimu yang terpenuhi. Tuhan tidak akan pernah berkhianat, pasti pertolonganmu yang mencukupi. Pertolongan Tuhan itu enggak diencret-encret. Tuhan kalau nulung total, Allah itu harus kita yakini. Entah dzulaman takhala tahta jiwarik, jauh dari terhina bagi orang yang masuk di bawah sisimu, di sisimu. Autatrut man waqafa bibabik, dan tentu saja engkau tidak bakal menolak orang yang duduk di depan pintumu. Kita ini pengemis itu kan di depan pintu orang yang diminta. Kalau kita sedang mengemis di hadapan Allah, di depan pintu Tuhan, pasti aku yakin engkau tidak bakal menolak Tuhan, karena engkau tidak pernah berkhianat. Kalau aku minta engkau pasti memberi. Aku ada di depan pintumu Tuhan. Ya khairoman su'il wa ya akroman u'ta. Wahai zat yang sebaik-baik zat yang diminta, wahai zat yang paling, wahai zat yang menakto, dermawan, yang paling murah dermawan ketika memberi. Irham abdan la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Kasihanilah hambamu ini Tuhan, yang tidak memiliki manfaat maupun madarat bagi dirinya sendiri. Maksudnya tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya dan tidak bisa memberi bahaya bagi dirinya sendiri. Manusia kita ini sendiri loh ya, kita ini nggak bisa loh memberi manfaat pada diri kita, juga nggak bisa kita ini membahayakan diri kita, juga nggak bisa, nggak mampu kita. Karena itu kasihanilah ini hamba Tuhan. Birahmatika ya rahmar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang paling agung rahmatnya. Jadi itu adalah munajatnya Ibnu Ajibah ini, yang untuk menafsirkan apa tadi, am kaifala tahsunu ahwali wabika qomat. Karena wabika qomat itu, dan dengan mulah kami tegak. Karena manusia itu la haula wala quwata illa billah. Kalau tanpa Allah nggak bisa. Ambekan detak jantung berdetak aja ya karena Allah. Maka kalau kita menyadari bahwa Allah lah yang mendetakkan jantung kita setiap saat, manusia akan berzikir hatinya, jantungnya, Allah, Allah, Allah. Bagaimana enggak Allah, Allah yang bersamamu, dan sedang jantung ini berdetak, sedang menuju kepadamu. Ya. Jadi demikian ya Bapak, mungkin ada pertanyaan? Baiklah para Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya. Kami memberikan kesempatan 3 pertanyaan saja. Ya,
Monggo bapaknya dulu maju mawon Pak, maju Pak. Tolong mic-nya guys. Terus. Ya, maju mawon. Nggih, tersane. Ya. Nggih, monggo. Maju lagi, maju lagi. Dan sewu ngapunten Yai. Ini saya menanyakan tentang tadi ada makom murad gitu Pak, yang di dalamnya ada kandungan minhu bi ilaihi. Nah, bagaimana cara men-setting atau mengatur hati dan pikiran kita kalau dikaitkan dengan wirid yang tanda kutip memaksa untuk mencapai hitungan dengan dalil istiqomah. Nah, punten Yai. Matur. Ya, berikutnya monggo maju mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama begini Pak Kiai, saya ini sering mendengarkan kajian Pak Kiai ini di platform media sosial. Jadi di YouTube, di TikTok atau yang lain. Jadi dalam kesempatan kali ini mumpung ketemu dengan Pak Kiai, saya minta izin untuk jadi santri online. Mudah-mudahan dengan izin ini ilmu itu bisa bermanfaat, saya bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Pak Kiai sampaikan. Karena saya ini kan kadang bukan dari pondok Pak Kiai, jadi kalau mendengarkan kajian Al-Hikam ini kalau sekali pertemuan gini tidak paham. Tapi kalau saya mendengarkan di platform media sosial itu berulang-ulang saya putar, baru paham. Jadi saya diuntungkan dengan banyak kajian Pak Kiai di platform media sosial. Jadi saya mohon izin untuk jadi santri online. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi, bahwa setiap perbuatan kita atau amal soleh kita itu harus dibingkai dalam pemikiran minallah illallah bilalillah. Setiap amal soleh kita itu, kalau itu saya paham, cuma saya belum paham itu gimana kalau itu perbuatan, katakanlah perbuatan dosa. Kalau di mana dengan pemikiran minallah illallah bilalillah itu yang betul, yang pas itu seperti apa Pak Kiai sehingga bisa positif untuk diri kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dijawab dulu sama beliau. Monggo. Ya. Baik, jadi begini, saya jawab soal murid dan murad. Orang yang memiliki murad, dia kesadarannya sudah serba kehendak ilahi. Apakah orang itu kehilangan murid sudah? Kehilangan rasa berkehendak? Gitu. Kalau kehilangan rasa berkehendak, apa dia udah nggeletak aja ya, tunggu kehendak Tuhan? Itu kan pertanyaannya banyak ini nanti. Jadi justru orang yang ada di makam murad, dia akan semakin murid. Maksudnya piye? Semakin aku dikehendaki oleh Allah, semakin aku ingin berkehendak semaksimal mungkin untuk menghargai muradnya Allah. Jadi gini, sholat, ketika kita menyadari aku sholat ini kehendakmu Tuhan, bersamamu, menuju kepadamu, maka aku harus sangat menuju kepadamu semaksimal mungkin. Bagaimana tidak semaksimal mungkin, wong ini darimu. Nah, ini menjadi menjadi muridnya semakin berkualitas. Nanti masuk murad lagi, muradnya semakin berkualitas, kembali menjadi murid lagi terus. Itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah
seorang salik, semakin salik dia semakin majdzub, semakin majdzub semakin salik. Kanjeng Nabi juga begitu, semakin beliau naik sampai Sidratul Muntaha ketemu Allah, malah harus turun ke alam nyata, alam dunia yang fana ini, tapi malah semakin menuju mi'rajnya malah semakin lagi, turun lagi semakin beda lagi, terus semakin sempurna, semakin sempurna. Kita juga begitu, kita harus juga begitu. Makanya sholat diulang-ulang terus, semakin sempurna, sempurna. Zuhur kemarin dengan zuhur besok harus lebih sempurna ketimbang zuhur kemarin. Harus kita niati begitu. Nih, Anda misalnya istiqomah tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat witir. Ya Allah, malam ini kualitas tahajudku harus lebih bagus dari semalam. Harus ada itu namanya semakin murid. Kenapa kamu kok semakin murid? Karena aku li ta'zimi, ta'zim terhadap anugerah Allah yang menyertai tahajudku. Wah, semakin anu lagi kita. Oke. Kemudian mengenai apa itu kita ngaji lewat media sosial, ngaji hikam atau apa, silahkan. Yang penting fahami menurut hati Anda, jangan menurut pikiran Anda. Dan ya usahakan tetap, oh ya aku dengerin di media, ya kalau bisa punya wudhu, ya punya wudhu sambil Allah, Allah, Allah. Nanti ditanam sendiri oleh Allah nur, ya. Aku mendengarkan pengajian ini 1 jam. Begitu selesai, loh kok ada perubahan ya dalam diriku. Itu ada nur. Ada nur yang yakzifuhullah, yang ditanamkan oleh Allah. Ya makanya inilah yang di era di mana teknologi ini maju, maka spiritualitas kita juga harus maju. Jangan sampai teknologi maju, spiritualitas kita nggak maju. Wah, nanti isinya teknologi nggak karuan, nggak ada nurnya teknologi nanti. Wah, ini kita dituntut oleh Allah nanti. Media sosial juga harus ada nurnya. Makanya saya sering menganjurkan orang yang bermain di media sosial, Twitter, Facebook, usahakan ketika ngetik yang untuk dipublish punya wudhu kita. Bismillah dulu, semoga manfaat barokah dunia akhirat, baru dipublish. Biar ada nurnya. Siapa tahu yang membaca dapat hidayah. Gitu loh. Ya, walaupun hanya 2 suku 3 kalimat yang kita ini, siapa tahu karena keikhlasan Anda tadi. Ya. Jangan niru kayak anak-anak sekarang asal isinya tukaran gitu ya. Tukaran. Caci maki dan seterusnya. Itu karena kehilangan nur. Kehilangan nur. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Nyuwun doae. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bertanya? Cukup ya? Cukup ya. Al-Fatihah.